Jadi sebenarnya jokes yang tadi stress, stroke, setre itu kurang lebih ada benarnya, tapi tidak tidak ada seluruhnya. benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar seperti itu ya dok ya. Jadi kalau orang stroke itu kalau dalam istilah medis ya, sekalian mungkin juga pengenalan ke masyarakat, stroke itu adalah gangguan peredaran darah di otak. Ya, di otak. Jadi harus khusus dia adalah gangguan peredaran darah di otak, Pak Karang. Jadi dia itu biasanya harus terjadi mendadak. Jadi bisa aja waktu pasien itu baru bangun, bisa aja waktu sedang mandi, jadi waktu aktivitas pun bisa. Jadi stroke itu gejalanya mendadak, efek dari gangguan peredaran darah di otak, yang dimana bisa gangguan peredaran darahnya itu tersumbat ataupun pecah pembuluh darah, gitu. Ya. Oke, kalau kita kan beberapa waktu lalu kita juga sempat mendapat kabar dan kita disuguhkan berita tentang beberapa pesohor, katakanlah aktor, artis itu yang tiba-tiba disebutkan pecah pembuluh darah. Seperti itu akan mengarah ke bisa mengarah ke stroke kah, dok? Iya. Jadi memang kalau memang dia dari gejala terjadi mendadak, ya Pak Karangnya terjadi mendadak, kemudian memang pasien itu punya riwayat faktor risiko untuk stroke, mungkin nanti kita bahas ya. Dan ternyata setelah diperiksa di CT scan kepala ada pecah pembuluh darah, memang stroke. Fix itu stroke. Jadi kalau kita sering mengetahui sering serangan jantung, biasanya kan kalau kita dengar ya serangan jantung biasanya pada saat orang olahraga. Stroke pun juga serangan tapi pembuluh darahnya di otak. Nah, kalau jantung kan di jantung. Mekanismenya mirip dengan yang di jantung. Jadi biasanya orang itu kebanyakan tidak mengetahui dia punya faktor resiko stroke. Mereka tidak mengetahui, tetapi mempunyai faktor risiko. Tetapi kita bisa mengetahuikah gejala-gejala awal ketika kita jangan-jangan saya mengarah ke ke stroke itu sendiri, dok? Iya. Jadi mungkin kita sekalian bahas langsung dari faktor risiko ya, Pak Karang. Jadi kapan sih kita perlu berpikir bahwa kita ini ada potensi ya mengidap stroke? Jadi faktor risiko stroke sendiri itu bisa terbagi dua secara garis besar. Apakah dia bisa diubah atau tidak? Yang tidak bisa diubah biasanya dari faktor usia. Memang kebanyakan tren usia pasien stroke itu tua. Si usia muda dia bisa stroke, kemungkinan ada faktor risiko lain. Jadi yang tidak bisa diubah tadi kan dari usia, mungkin genetik ya Pak Karang ya, atau keturunan, atau beberapa ras memang potensi terkena stroke lebih tinggi. Tapi yang usia-usia muda dan produktif jangan menganggap sepele. Misalnya dia punya tensi tinggi. Nah, tensi tingginya tidak diketahui. Oke, itu satu. Kemudian bisa karena gula darah tinggi atau sering kita dengar dengan diabetes mellitus. Atau kolesterol tinggi. Jadi memang kadang kita merasa muda, makanan kita agak tidak terkontrol. Kemudian olahraga ya jarang-jarang. Nah, itu juga berpotensi. Jadi itu bisa membuat kolesterol kita tinggi, kemudian olahraga yang jarang. Faktor stres juga. Dan maaf mungkin kebiasaan seperti sering minum alkohol dan juga merokok. Itu salah satu dari beberapa faktor resiko stroke. Jadi bisa dikatakan lifestyle juga mempengaruhi, dok? Iya, sangat mempengaruhi. Lifestyle untuk orang usia muda. Ya, jadi kayak kapan, jadi kita jadi sekarang nih ya, jadi umur ya anggap 20-an, 30-an, jadi sudah harus berpikir apakah saya sudah hidup sehat, apakah saya sudah berpotensi? Bagaimana sih pola olahraga saya? Bagaimana sih pola makan saya? Apakah sudah cukup menghindarkan diri saya dari faktor risiko terkena stroke? Seperti itu. Nah, kemudian dari faktor risiko kita mengarah ke gejala. Ya, apa aja sih kira-kira yang kita bisa ketahui ya? Kalau dulu kita ada mengenal istilah FAST, Pak Karang. FAST itu singkatan, bahasa Inggris memang. FAST. Jadi face dari wajah. Wajah tiba-tiba terlihat mencong, mulutnya mencong, yang paling khas ya. Mulutnya mencong, kemudian suaranya tiba-tiba berubah seperti orang cadel. Kemudian dari arm itu kalau di Indonesia kan berarti lengan. Jadi lengan dan kaki pasien tiba-tiba harus separuh, lebih lemah dibandingkan sisi satunya. Jadi tiba-tiba dia saat makan terjatuh. Memegang sendok terjatuh. Jadi memegang sesuatu yang bisa dikatakan orang kecil pun bisa melakukan, tetapi mereka tidak mampu. Seperti itu kah, dok? Ya, benar. Atau saat sedang makan, tiba-tiba sendok dan piring terjatuh. Karena tiba-tiba lemas kekuatan tangannya. Tangannya. Tangan dan kaki. Dan kaki. Ini lengan
apakah bisa menyerang kanan atau kiri, dok? Satu sisi. Jadi sisi. lengan kiri, kaki kiri, atau lengan kanan, kaki kanan. Kaki kanan, ya. seperti itu. Seperti itu. Kemudian S-nya itu adalah speech seperti tadi, adalah bicaranya terdengar kok kayak nggak bisa bilang huruf R ya, istilah cadel ya. Tiba-tiba dia atau bicaranya tidak jelas. Dari yang ngomong jelas seperti ini tiba-tiba seperti itu, seperti orang kacau. Itu salah satu gejala dan harus terjadi tiba-tiba. Dan kemudian time, T yang terakhir kita harus mengingat time. Jadi waktu sangat berharga. Saat kita sudah menemukan gejala seperti itu pada teman atau pada keluarga, harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Kalau istilah sekarang yang lebih mengena Pak Karang, ada segera ke RS. Segera ke RS. Segera ke RS, lebih panjang dan lebih lengkap. Segera itu adalah separuh badan seperti tadi, separuh badan lebih lemah. G yang kedua adalah gerak. Jadi gerak kita, tangan dan kaki lebih lemah. Kemudian ra adalah rasa raba. Jadi raba atau kesemutan separuh badan tiba-tiba juga menghilang. Kemudian ke adalah kesemutan, bisa terjadi juga kesemutan pada separuh badan. Kemudian RS itu adalah dari rasa pengecap juga bisa hilang. Kemudian sakit kepala tiba-tiba. Jadi pokoknya gejala-gejala seperti itu apabila terjadi mendadak dan bila pasien memiliki faktor risiko itu memang sudah gejala stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit.